Mbak siapa ya? Saya ini sepupunya Mbak Boyan. Saya disuruh kesini gantiin dia lagi pulang kampung. Mas, siapa? Saya Mas Bruno. Ini sepupunya Mbak Boyan. Tunggu. Mas Bruno? Iya. Oh, ini yang dibilang Mbak Boyan diceritain sama dia. Ternyata kamu. Ada cerita apa aja? Dia bilang, nanti kamu ketemu teman saya di sana. Orangnya gedut, kulitnya gelap. Kata dia gitu, pokoknya nanti gitu deh. Si Boyen, nggak ada ganteng-gantengnya gue ceritain sama orang. Ini emang Mbak Boyennya kemana pulang kampung? Pulang kampung ada urusan mendadak dia, makanya saya disuruh gantiin ke sini. Lama? Kurang tahu. Kalau bisa mah lama dah. Ini cakep. Mas Bruno. Boyen? Loh, kok Boyen berubah wujud abis mandi kembang? Bukan, ini saya Uti. Saya sepupunya Mbak Boyan. Oh. Makanya saya disuruh kesini gantiin dia sementara. Oh, gantiin Boyen. Iya. Emang Boyennya kemana? Ada urusan mendadak pulang kampung, Mas. Oh, alah. Berarti sekarang sama Mas Bruno nih bakal... Iya, ini Mas, katanya kita Bruno. tukeran yuk. Mas Bruno jadi dokter. Wah. Oh, gak bisa ya? Sweet. Waduh. Yaudah gini deh. Pokoknya kalau gitu nanti Mas Bruno jelasin tugasnya apa aja. Oh iya. Mbak Uti, karena Mbak Uti orang baru di sini, jadi Mbak Uti pekerjaan pertama adalah sebagai resepsionis juga, Ya. juga nyapu juga, terus bersih-bersih yang ada di sini semuanya. Mohon maaf, itu tugas Anda. Jangan dioper-oper. Emang suka gitu dia Iya, mah. orang Mbak Boyan bilang katanya cuma resepsionis doang. Iya, makanya lagi nyariin barusan ini. Pak, ya. Gitu. Nah, Nah, itu dia yang dicari. ini orang barunya. Bukan, ini. Oh, ininya. Oh, Si makin Uti mah aku kesini. tahu. Ini Oh. maksudnya buat ngasih si Uti. Oh, Jadi gitu. baca dari situ ya, Ti. Iya, aku udah tahu dia gantiin Boyin. Aku nggak apa-apa. Bu, jadi semangat Bu kerja kalau begini. Iya, makanya tadi mau tukeran aja, Kak. Maksudnya, Kak. Semangat aja nyapu belum, ngepel Oh, iya. belum. Gimana kalau kagak semangat? Masih licin Ini bener dokter ini. juga semangat tuh kayaknya Bu. Kak, jangan jadi Ya, oke jangan deh. deket-deket. Yaudah, kita Boyin buka balik dulu ke ya. meja yang tadi ya. Bruno, tamu kita hari ini 2. Oke. Kita masih mau ngomongin si Om Imron. Oke? Siap. Oke, Bu Dokter. Ya. Kita buka dulu yuk. Ayo. Oh, ini punya kamu. Iya, satu ke ya. bawah. Halo Indonesia, selamat pagi udah menjelang siang deh kayaknya ya. Ketemu lagi tentunya di Halo Dokter. Dan gimana nih kabar semuanya? Kita harapkan sehat selalu karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal kadal raksasa yaitu komodo. Oh, bukan. Komodo. Komorbid maksudnya Ih, ya nih. ampun. Jadi nih salah. pemirsa, kita mau bahasin mengenai komorbid, Yes. kita kaitkan sama si Omikron. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan masih banyak banget masuk ke redaksi kita. Ya. Berhubungan sama orang-orang yang punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit jantung. Ya. Katanya nih mereka ketakutan. Pertama, ketakutannya karena vaksinasi, padahal harusnya divaksinasi malah ya. Iya, benar banget. Yang kedua, ketakutan banget sama yang namanya COVID. Karena katanya kalau kena COVID bisa jadi berat. Walaupun kalau Omikron dengar-dengar kebanyakan orang tuh nggak terlalu berat loh, gejalanya lebih ringan daripada Delta. Jadi kalau dibandingkan sama Delta, makanya banyak Betul. banget orang yang nanya. Jadi kalau misalnya saya komorbid nih, kena Omikron, masih bahaya nggak sih? Makanya kita mengundang nih Kak Nah, yang paling asik dari Halo Dokter itu kan kita bisa halo-halo langsung sama Halo-halo, dokternya. Siapa sih yang bener kita akan banget. nanyain nanti? Kita mau nanya sama yang pertama ada Dr. Jeff ya, ini panggilan akrabnya Dr. Jeff nih, ikripnya Iya, atau padahal- Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD CHT Finasim. Senang banget ya kalau baca paling panjang. panjang-panjang tuh seru pakai nama-namain tuh SKCK ya kan semuanya. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Ada lagi. Satu lagi? Yang kedua Dr. Christopher Andrian, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinis. Termasuk nih ntar makannya apa aja Nah. sih kalau pas lagi kena si Omikron ini supaya naikin yang namanya daya tahan tubuh. Bener Teleponnya jangan lupa dong Kak. Yes, yang Jakarta di 574 3476, buat yang luar Jakarta pakai 021 574 3478 atau lewat Instagram Kak di @halodokter_tvri. Iya, siap-siap pertanyaannya mulai ditulis buat Ya. yang Instagram. Kita jeda sebentar, kita Yes. akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Asik.
lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Dan Iya. sekarang kita udah kedatangan, tadi kayaknya udah mulai kosak-kusuk nih Kak. Di depan ada yang gerabak-gerubuk gitu. Kayaknya tadi Bruno sama Mbak Uti udah bawa seseorang yang mungkin masih di jalan, masih di perjalanan. Tapi ya. jangan lupa kita ngomongin hari ini mengenai komorbid. Yes, Nah, bener penyakit-penyakit banget. yang namanya komorbid itu yang kita kaitkan kalau seseorang yang punya komorbid kena Omikron ya. Iya, dan Nanti juga- boleh bertanya tuh. Betul banget. Di segmen ketiga ya terutama Yes. ya, nanti yang lewat yang di Jakarta lewat telepon di 574 3476 atau yang luar Jakarta pakai 021 574 3478. Bisa juga lewat Instagram di @halodoktertvri. Padahal mah udah banyak banget pertanyaan lewat Udah lewat Instagram. langsung gitu Tapi ya. nggak apa-apa ya. Karena pertanyaan tersebut sebetulnya kita berusaha untuk memfasilitasi untuk menjawab. Iya. Kita tinggal nunggu dokter Jeff-nya. Tuh udah kelihatan. Dokter Jeff udah kelihatan tuh di ujung sana tuh. Nah, ini dia. Ya, ini Halo. Dokter, Nanti ini rame-rame dokternya kayak Bu lo- dokter. Enggak, biasanya ini mohon maaf, yang nganterin biasanya cuma sendirian kan. Ini kenapa ada dua yang nganterin jadi bodyguardnya sekarang? Enggak, bukan bodyguard, pasangan hidup. Kenapa jadi Baru 10 menit udah mikir jauh-jauh ke bilangin sana ini orang baru. baru. Dok, silakan dok, silakan. Silakan Dok. Dokter Jeff. Ini mohon maaf ya Dok. Di sini aja dok, biar Lagi lebih ya. gampang dok. Di sebelah Iya. sini aja dok. Makasih Mbak Uti ya. Iya. Halo, Mbak Lula. Halo, Adik. dokter Jeff, sehat dok? Dokter Jeff. Sehat. Sempet banget. kebagian Omikron nggak dok? Waduh, untungnya Enggak belum ya. Kalau kamu sampai. kebagian nggak sih? Enggak Belum, kan? enggak, jangan lah, jangan. Jangan, tapi kan Delta sempet kebagian ya? Sempet ngerasain nyicip, sempet nyicip bentar. Aduh, Oh, ini cicip-cicip lah. alumni Sempet masalahnya nyicip ya. alumni. S1, S2 nih. Iya. Apa kabar Dokter Jeff? Ya baik, luar biasa nih. Mantap. Ketemu lagi sama Dika setelah dulu kita saingan ya. Waduh, saingan. Lomba band soal Kita satu dulu. alma mater kan. Iya. gitu. Dia seniorku, beliau seniorku. Kita dulu adu band. Yang menang siapa? Ya aku lah. Ya, sombong banget ya. Ya udah kita ngomongin komorbid aja. Jadi gini dokter ya, pertanyaan udah banyak banget yang berhubungan sama komorbid. Ya. Karena tuh yang orang punya dulu sih hipertensi kayaknya nggak gimana-gimana amat, sekarang hipertensi kayaknya orang udah ketakutan aja deh. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Waktu kena Omikron, nah pertanyaannya kan kalau yang Delta sih udah pasti takut banget deh. Kan Omikron itu disebut-sebut jauh lebih ringan katanya daripada Katanya. yang Delta. Katanya nih, apakah kemudian orang-orang dengan komorbid itu juga bisa anteng-anteng aja? Silahkan dok, diceritakan dok. Iya, terima kasih Mbak Lula. Jadi memang ini cerita yang unik ya antara Omikron dengan komorbid ya Mbak ya. Karena dari awal kan waktu pertama kali terdeteksi itu yang meninggal itu nyata ada komorbid. Iya, Oke. Ya keduanya tuh ada Mbak. Nah itu yang akhirnya membuka kesadaran kita, oh Omikron ternyata orang pada bilang ringan, tapi kalau ada komorbid ternyata fatal juga. Juga gitu ya. Bikin kematian juga, jadi kita harus tetap waspada nih, karena kebanyakan kan yang sakit itu jarang ya Mbak ya, yang sama sekali nggak ada komorbid itu jarang banget ternyata kalau kita di lapangan. Pasti ada darah tinggi, ada gula, ya, jantung, ginjal. Jadi mereka emang secara imunnya juga beda ya dengan orang-orang yang biasa yang tanpa komorbid. Bener Mbak Lula, apalagi yang sakit ginjal ya kita tahu kan kondisi kekebalannya udah turun ya Mbak ya. Oh, kalau kayak model hipertensi gitu, Dok, bukannya cuma bukan modal ya, cuman soal Tensinya tekanan tinggi. doang yang tinggi, apa hubungannya sama imun maksudnya gitu loh. Iya, memang kalau hipertensi itu kan biasanya juga nggak berdiri sendiri ya. Kadang-kadang udah ada komplikasi ya, malah sering sebenarnya. Udah ada ginjal kronisnya. Itu yang Jadi akhirnya nih bikin pemirsa turun. nih, barangkali yang punya hipertensi jangan dianggap enteng. Kadang-kadang gini mikirnya nih pemirsa nih. Dari zaman dulu juga bapak saya, ibu saya juga emang tinggi tensinya. Nah. Keluarga saya juga semua tinggi, tensi cuma segitu-segitu doang tapi nggak masalah kok. Bukan yang nggak masalah, ternyata tensi yang tinggi itu bisa merusak organ-organ lain. Bener Mbak Lula, itu yang kita khawatir sekali ya sebenarnya karena darah tinggi ini kan seperti gunung es ya Mbak Iya, ya. iya. Jadi sedikit sekali yang terdeteksi. Yang pernah Nancy aja tuh sedikit, Jarang. jarang. Biasanya ketahuan pas vaksin ya kemarin lagi vaksin. Wah 200, kayak kaget Mbak. Karena Gitu. kan gini, sebetulnya orang yang tensinya tinggi pasti ada gejala nggak? Sebenarnya nggak juga Mbak Lula ya. Kalau apa kalau udah kronis ya, udah lama sampai 200 lebih itu masih Asik-asik aja. ketawa TV Mbak. Iya, Banyak masih orang jalan. yang mikir kayak kalau tensi naik pasti ada sakit kepala, ada apa Nggak enak tengkuknya di kencang leher, gitu. pegel Iya, gitu ya. Tapi enggak berarti ya. Nggak ada deh. Seringnya malah ya itu dia biasanya ketawa-tawa, TV. Makanya dia nggak mau diobatin, nggak mau Oh, karena ya karena rasa Jadi Nggak ada pemirsa, apa-apa. kalau orang-orang yang kemudian tensinya naik, terus Nah. kemudian dia berasa nggak enak, dia adalah orang-orang yang sensitif. Dia tuh alarmnya tuh lebih cepat gitu loh. Iya. Tapi mostly kebanyakan orang-orang waktu tensinya naik, nyantai-nyantai aja istilahnya makanya. alarmnya mati berarti di silent, nada getar. Nah, gitu. nada getar ya, tapi pada dasarnya kita semua tuh kebanyakan sih memang yang bukan yang sensitif. Berarti kita itu harus proaktif nih, mesti ngecek ya, tensi bener darah kita tuh banget. berapa. Jangan-jangan kita udah masuk ke dalam yang namanya hipertensi. Bener Dok, banget. kita mulai deh dok, barangkali katanya ada materi ya dok ya. Oh iya, Silakan, Dok. aku undang bawa oleh-oleh ini. Oleh-oleh, oke silakan dok. Boleh ya kita lihat Monggo ya. silakan saja. Ya, jadi ini ada slide mengenai komorbid dan Omikron untuk pemirsa di rumah ya. Kita lihat
bahwa ternyata dari angka-angkanya ternyata memang ini angka-angka yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Karena banyak yang jadi lengah karena nggak tahu angka-angkanya. Nah berapa sih angkanya? Ternyata kalau misalnya teman-teman ya amit-amit ada ginjal gitu ya, maka saat Ini terkena penyakit COVID, ginjal maksudnya penyakit ginjal yang mana aja dok? ini Ya. sih lebih sebenarnya nggak begitu Secara spesifik ya Mbak ya, dari ini sebenarnya. Gangguan Secara ginjal umum, gitu ya. ginjal secara umum, tapi kebanyakan memang penyakit ginjal kronis ya. Oh, baik, Karena darah baik. tinggi tadi salah satunya. Iya, Nah, baik. itu kalau misal terpapar COVID, maka akan meningkat risikonya 13 kali. Tinggi ya? Dibandingkan Kematiannya ya. dibandingkan mereka yang nggak ada ginjal. Ya, penyakit ginjal maksudnya. Kemudian yang kedua, penyakit jantung risiko naik 9 kali. Dibandingkan mereka yang jantungnya masih oke-oke aja. Oh, baik. Ya, kita lihat tinggi sekali naiknya. Kemudian diabetes ternyata 8 kali. Ini juga tinggi sekali dan sampai terakhir kemarin kabarnya Senin kemarin ya Mbak ya, kematian Omikron itu kebanyakan diabetes ini. Komorbidnya, ini paling umum yang ada di kita. Dan ternyata memang benar dia meningkatkan hingga 8 kali ya. Dan angkanya banyak ya dok ya, kan orang Banyak. yang sekarang diabetes berapa orang, berapa juta orang gitu kan. Iya, apalagi muda-muda ya sekarang ya Dik ya. Iya, yang belum makin merancang. mari ya, makin mari makin muda munculnya bener. Benar banget nih. Nah, kemudian selanjutnya hipertensi itu 6 kali lebih besar ternyata. Bisa meninggalnya ya dibandingkan dengan mereka yang tanpa hipertensi. Jadi ingat Autoimun ini juga. loh dok, kemarin tuh kita kebetulan sama Kementerian Kesehatan, terus yang diwanti-wanti kelompok-kelompok yang katanya harus hati-hati gitu ya. Yes. Lansia, ya oke lah kita ngerti kalau lansia. Anak-anak yang barangkali memang belum bisa divaksin 6 tahun ke bawah. Begitu yang komorbid itu langsung digarisbawahi. Karena bicara ngomongin komorbid ini pemirsa ternyata penyakitnya banyak, nggak cuma benar. satu gitu ya. Iya. Dan umurnya belum tentu harus tua. Iya. Yang komorbid ini ya. Iya, Silakan, benar Mbak Dok, Lula. ya. Banyak sekarang yang muda-muda ya, datang ya tadi waktu divaksin tensi tinggi banget Iya, gitu. Atau dicek gula saat kontrol ke penyakit dalam, Iya. ternyata tinggi sekali Mbak. Dan dia nggak percaya karena dia masih muda. Iya itu dia. Padahal makannya tiap hari ya, Iya, makan yang terus mager juga karbohidrat. kan, malas gerak, Malas segala gerak. macam semua kan serba praktis kalau sekarang. Mentang-mentang dia dokter olahraga Iya, langsung udah dia harus mulai. gerak. langsung gitu Panggil dia. ini. Panggilan ya. Panggilan. Nah, kita Baik, lanjut ya Mbak ya, kita lihat ini angkanya kalau digabung berapa sih? Ternyata kalau lebih dari satu, yang mana kebanyakan memang pasien lebih dari satu ya Mbak ya. Oke. Jarang malah saya jumpai cuma satu aja, darah tinggi, tok. Maksudnya gitu dia aja. combo gitu, maksudnya komorbidnya Combo. dua, hipertensi Combo. plus apa gitu. Borongan Mbak, paket. Gitu. Kayak proyek ya? Kayak proyek, nggak cukup satu dia. Nah itu akan meningkat 6,5 kali. Jadi peningkatannya semacam eksponensial ya, langsung naik tinggi sekali. Kalau 2 jadi 15 kali. Kemudian kalau misalnya lebih dari 3 itu 29 kali lebih jauh tinggi banget. untuk meninggal ya. Jadi tinggi sekali. Nah kebanyakan sayangnya memang kita combo Mbak. Kayak ini contohnya ya, pasien kemarin yang komorbid Omikron, yang 2 pertama Ini itu yang pertama combo. kali meninggal nih ya. Yang pertama dua kali, orang ini ya. contoh kasusnya yang pertama wanita 54 tahun, ini combo Mbak, ada 3. Ada diabetes, ada obesitas, ada darah tinggi ya. Kemudian yang kedua juga combo, 64 tahun, darah tinggi dan ginjal, yang tadi tinggi banget sampai 13 kali ya peningkatannya. Dan ini juga yang kita bisa lihat ada obesitas ya, Dr. Jeff ya. Artinya nggak perlu sampai dia kena diabetes atau hipertensi, sekedar gemuk aja. Itu jadi komorbid istilahnya ya. Bener, itu yang banyak orang nggak tahu juga nih, Dr. Dika. Kemarin kita juga membicarakan mengenai COVID pada anak juga kan. Oh Ternyata iya, kan betul ya. bener, Permasalahan komorbid yang paling tinggi pada anak malah adalah obesitas ternyata. Obesitas. Karena belum ada hipertensi, belum ada diabetes lah Iya, dengan sendirinya. bener banget. Jadi pada balik lagi berarti kalau satu aja sudah bermasalah. Begitu dia double-double pasti lebih banyak Nambah, lagi parah. masalahnya. Jadi Iya. pemirsa kalau Anda menganggap bahwa Omikron itu ringan gitu kan, suka banyak yang mikir begitu kan, ringan kok si Omikron itu, tapi hati-hati ya. Yes. Begitu dia kena lansia, begitu dia kena orang dengan komorbid, nggak usah lansia sebetulnya ceritanya jadi beda. Oke, lanjut Betul. dokter. Lanjut lagi, Dokter Oke. Jeff. Mbak Lula, Dr. Dika ini ada tips ya sebenarnya saya terakhir mau bagiin bahwa teman-teman yang mungkin sudah nyadar gitu ya, sudah didiagnosa oleh dokternya ada komorbid. Iya. Nah ini sebaiknya teman-teman di masa Omikron ini lebih sering ya memantau kondisi tubuh gitu ya, khususnya komorbidnya. Misalnya ginjal ya lebih sering dicek fungsi ginjalnya. Kalau jantung lebih sering dicek fungsi jantungnya dengan cara kontrol rutin ke dokter. Nah selanjutnya kita kendalikan nanti ya dengan bantuan dokter, maka akan diberi obat-obatan yang harus dikonsumsi rutin teman-teman supaya terkontrol tadi komorbidnya. Karena kalau terkontrol akan jauh lebih bagus ya Mbak ya, keluaran kematian atau angka penyakit beratnya akan jauh lebih baik. Nah dengan cara pasti pola hidup sehat, pola makan sehat ya, dan juga olahraga. Dan juga pastinya harus menggunakan masker ya teman-teman pastinya. Pasti. Kalau udah ada komorbid harus sadar diri ya, harus pakai masker yang lebih kencang lagi. Kemudian menjaga jarak pastinya, cuci tangan, intinya prokes harus lebih kencang dibandingkan dengan mereka yang tanpa komorbid. Terutama tadi yang sakit ginjal ya, yang jelas ginjal itu kan ada penurunan dari kekebalan tubuh.
Kemudian yang terakhir olahraga rutin. Nah. Nah ini nih Dokter Dika mungkin ahlinya. Jadi ya, enggak. Oh, udah langsung. Dia langsung nyetrum aja. Oke dok, boleh duduk dok, boleh duduk dok. Jadi sambil kita ceritain lagi sama pemirsa di rumah bahwa ceritanya si Omikron ini memang kayaknya ringan, tapi hati-hati buat yang comorbid. Buat yang mau bertanya, ayo siap-siap ya. Iya, karena segmen berikutnya juga kita udah terima pertanyaan. Betul banget ya. Yang di Jakarta bisa nelpon nih di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau di Instagram di @halodoktertvri. Ayo tanya. Iya ya, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan lebih asik lagi nih, segmen ini udah bisa halo, langsung, bener ya. banget. Jadi kalau mau yang nelfon tadi jangan lupa ya. Yang di Jakarta 5743476, buat yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau lewat Instagram. Bakal dibacain di @halodoktertvri. Oke. Tadi kan dok diingetin sama kita semua bahwa yang namanya comorbid ini di satu orang itu bisa lebih daripada satu. Nah pertanyaan pertama yang dititipin sama semua orang adalah memang sudah tahu kok punya hipertensi. Kan tiba-tiba katanya pas zamannya pandemi ini hipertensi jadi lebih menyeramkan. Karena awal-awal kita COVID dilihatin semuanya yang kematian paling tinggi tuh karena hipertensi. Begitu ya. Pertanyaannya gini, kalau saya udah minum obat, oke kan gitu ya, udah terkontrol. Apakah kemudian resiko itu tetap ada di situ? Atau barangkali saya bisa menekan resikonya? Langsung saya simpan dulu ya, saya simpan dulu ya. Tahan dulu ya dok ya. Oke, halo selamat pagi, Halo Dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, Halo Dokter dengan siapa di mana? Udah diangkat loh padahal. Ya. Halo. Halo. Oh terputus kayaknya ya. Ya udah, sambil tunggu kita coba lagi ya. Iya. Kita kembali ke pertanyaan saya. Jadi kalau sudah terkontrol dengan baik, apakah resiko kematiannya masih seperti itu atau ternyata bisa diturunkan? Ya memang studinya yang luas ya Mbak, yang besar sejauh ini sih tahu saya belum ada ya, khususnya di Indonesia. Dibandingkan yang kelompok terkontrol dengan tidak terkontrol. Nah jadi sebenarnya kita berdasarkan pengalaman klinis saja gitu Mbak. Biasanya kalau tidak terkontrol itu seringkali kan muncul komplikasinya yang macam-macam ya Mbak. Contoh darah tinggi, ada stroke-nya, jantungnya. Jadi dia dirawat itu biasanya nggak cuma COVID aja Mbak. Ada juga stroke-nya, jantungnya, ginjalnya, cuci darah. Jadi itu yang akhirnya bersatu. Nah ini dia, kayaknya mudah-mudahan yang ini sekarang. Tahu sih belum bunyi dia udah. Padahal mau nanya tadinya. Oh baik. Oke, halo selamat pagi, Halo Dokter. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, Ibu dengan siapa di mana, Bu? Dengan siapa? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Ita Jakarta. Baik, silakan. Ya, silakan Bu Ita. Silakan Mbak Ita. Kalau hipotiroid itu, ya kalau hipotiroid itu Hipotiroid ya. masuk comorbid enggak ya? Baik, terima kasih Ibu baik, pertanyaan. Penyakit comorbid juga enggak? Baik, kita tanyakan ya Ibu ya, dengarkan jawabannya sesaat lagi bentar ya Bu ya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Terima kasih Bu Ita. Gimana dok, apakah hipotiroid atau juga hipertiroid gitu ya, itu masuk sebagai comorbid apa enggak? Yes, jadi kita sebelum menjawab nih langsung kita harus mengerti dulu ya definisinya. Hipotiroid itu apa Buat sih, teman-teman gitu. di rumah ya, comorbid ini adalah suatu kondisi ya penyakit yang menyertai kondisi penyakit utama. Contohnya misalnya COVID gitu ya, positif. Kemudian nyata setelah kita lakukan pemeriksaan, oh ada hipotiroidnya tadi atau ada hipertiroid. Nah maka yang disebut dengan comorbid adalah yang hipotiroid atau hipertiroidnya. Karena utamanya dia datang dengan keluhan COVID. Seperti itu. Jadi sebetulnya penyakit apapun yang barengan sama si COVID ini kita akan masukkan sebagai comorbid. Benar banget. Ya. Walaupun ceritanya nanti kalau resiko kematian bisa beda-beda. Nah tadi yang disebutin yang juara-juaranya tuh ya dok ya. Iya. Kayak seperti gini, hipotiroid dia bikin imun kita tambah turun nggak dengan tambah jadi COVID plus hipotiroid misalkan? Baik. Memang ada hubungannya juga ya Mbak ya. Kita kalau penyakit dalam itu biasanya kan tiroid ini kan hormonal ya. Nah hormon-hormon ini nanti kan dia ada interaksi dengan hormon lainnya gitu Mbak. Yang nantinya ujung-ujungnya itu mempengaruhi sitokin. Sitokin adalah zat-zat yang bisa membantu imunitas atau kekebalan. Baik. Akibatnya kekebalan tubuhnya biasanya juga terpengaruh. Apalagi kalau memang tiroidnya itu hiponya karena autoimun.
Oh, Ya. iya. Masuknya Ada karena juga. autoimun berarti ya. Ada autoimunnya. Nah itu kadang-kadang dia dapat obat untuk menekan imun ya. Oke. Jadi makin turun kekebalannya sehingga makin mudah terinfeksi. Jadi gini, Oh, kalau gitu. misalkan hipotiroidnya bukan karena autoimun misalkan ya dok ya, Iya. bisa tidak disembuhkan? Sebenarnya tergantung penyebabnya ya Mbak ya. Baik. Sejauh ini yang biasanya yang umum terjadi kan Graves disease namanya Iya, ya. Iya, betul. Khususnya wanita usia muda ya kita sering dapatkan itu ada penyakit tiroid yang disebut dengan Graves disease yang gejalanya itu seringkali gejalanya sering marah, sering panas. Nah inilah yang sebenarnya bisa dikontrol namanya, Nah, bukan jadi balik disembuhkan lagi, total. yang paling penting di sini adalah penyakit tadi harus dikontrol dengan baik, begitu. Dan Iya. satu lagi prokes juga sih supaya jangan kena COVID ya. Harus lebih kencang prokesnya. Dok, sama juga banyak yang nanya, Dok. Banyak, Teleponnya bunyi. tapi udah putus lagi tuh. Coba Putus halo. nggak sih? Ada nggak ya? Halo, oh putus. Oh, oke. kayaknya tokennya habis deh. Oh iya, enggak. Jadi tadi ngomongin soal komorbid nih, Dok. Ada juga Yes. orang yang nanya, saya nggak punya hipertensi, diabetes, tapi saya ada alergi. Nah, Alergi apa? misalnya alergi udang gitu loh, Kak. Atau alergi debu deh sekalian yang lebih banyak. Itu masuk komorbid nggak? Sebenarnya kalau saya sih iya, karena itu kan termasuk kondisi medis ya yang menyertai alergi. Apalagi kalau alerginya banyak ya. Nah itu biasanya kami akan cek dulu di klinik itu ada panel khusus biasanya Dokter Dika Oke. untuk membedakan apakah dia termasuk kelompok alergi yang risiko tinggi atau risiko rendah. Nah ini biasanya untuk yang mau divaksin seringnya. Oh, iya. Kita cek dulu tuh kan pada Baik, takut baik. ya, saya alergi Takutnya ini alergi reaksi itu. ya, gitu ya. Takutnya nanti divaksin alergi juga. Nah kita biasa bagi itu dulu. Kalau alergi tinggi kita ada protokol khusus untuk vaksinasinya ya, Iya, iya, supaya kita bisa mengantisipasi dengan lebih waspada. Iya. Oh. Dibandingkan Tapi yang sama- paling penting di sini adalah mau gimana pun juga bisa divaksin selama Bisa. terkontrol dengan baik. Yes. Oke, kita angkat Nah, lagi. ini kayaknya ada telepon lagi nih. Halo, selamat siang dengan dengan siapa di mana? Pak? Halo, Yes, halo, silakan Pak Selamat dengan siang. siang. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Iya. saya Helmi dari Depok. Oke, Silakan, silakan Pak. Helmi dari Depok. Ya, silakan Pak Baik. Helmi, silakan pertanyaannya Pak. Saya punya komorbid Apa Pak komorbid? kanker dan hipertensi. Oh. Sekarang dalam isoman. Dalam Maaf, isoman. oke, maaf Pak, kanker apa Pak kalau boleh tahu Pak? Hilang suara. Kanker kantong kemih. Oh, baik. kantong kemih. Ya. Baik, baik. Baik Pak, kita tanyakan lebih jauh ya Pak ya. Jadi pertanyaannya Bapak kan ada 2 nih ya Pak ya komorbidnya gitu ya Pak ya. Kemudian sekarang lagi isoman. Ada pertanyaan lain yang Bapak ingin tanyakan? Iya Pak. Kira-kira obat yang saya makan itu Berbahaya tidak? Aman tidak Pak? sesuai Gitu? dengan petunjuk dokter atau bagaimana? Maaf Pak, ini yang diminum obat yang mana Pak? Iya. Obat yang dikirim dari Kementerian Kesehatan? Atau obat kankernya maksudnya Pak? Atau apanya nih? Atau obat? Iya, obat yang dikirim oleh Kemenkes. Oh, Baik oke. Pak, siap ya. Langsung ya Pak ya, kita dengarkan jawabannya Dr. Jeff ya Pak ya. Terima kasih buat pertanyaannya Pak. Nah, jadi sekarang Bapak ada kanker kandung kemih gitu Yes. ya, sama kemudian Hipertensi tadi. Hipertensi ya. Ya memang ini kondisi yang sering sekali ya dialami ya Mbak Lula tadi ya. Nggak cuma satu biasanya. Jadi kalau digali lagi tuh, aduh ada A, B, C. Ada bonusnya Waduh banyak ya. banget ya. Kita jadi nulisnya lama itu. Biasanya panjang. Nah untuk Bapak ini sebaiknya Bapak periksa dulu ya ke dokter. Saran saya itu dengan telemedicine gitu ya. Sudah, jadi dia udah telemedicine, sudah dikirimkan obat yang dari Kementerian Kesehatan. Kita kan kalau pakai telemedicine dikirimkan obat ya, karena kan masih sepaket gitu. Jabodetabek kan gitu ya. Maksud saya telemedicine dengan ahli onkologi atau ahli kankernya gitu Mbak Lula. Jadi Bapak ini kan ada komorbid yang lebih dari satu. Harusnya sekalipun ringan gejalanya, Bapak harusnya dirawat inap. Nah, Itu yang paling kita aman. ulang ya Pak ya, kita sebenarnya. ulang lagi nih Pak. Jadinya dari awal-awal dikatakan ada kelompok-kelompok yang kita kasih tanda kutip gitu ya, mesti hati-hati. Yang Iya. pertama adalah yang lansia, jauh lah berapa ya. Yang kedua adalah anak-anak nih, karena memang mereka belum bisa divaksin. Iya. Kemudian yang ada komorbid, jadi yang ada komorbid ini walaupun usianya di bawah 45 tahun pun diminta gitu ya, kalau bisa dirawat di rumah sakit. Kenapa? Salah satunya dipantau penyakitnya yang lain. Begitu kan ya Dr. Jeff? Benar Mbak Lula. Dan pastinya juga ini ya kalau ada komorbid itu kan seringkali kita banyak ya harus kita ukur ya. Iya. Nggak cuma tensi aja gitu ya. Jadi banyak apa ya Bapak mungkin maaf ya ada kanker gitu ya. Yes. Kita ada parameter khusus biasanya untuk kanker ini kita lihat bagaimana apalagi kalau kankernya udah dapat kemo ya Iya, yang pastinya iya, akan menurunkan kekebalan tubuh. Betul. Jadi khawatir kalau Bapak isoman di rumah ya kita nggak tahu kan yang di rumah itu yang merawat siapa. Iya. Dan nanti Bapak
takutnya kekebalannya lagi rendah karena akibat obat kankernya sendiri. Dan Bapak adalah sebetulnya memang berhak untuk berada di rumah sakit. Yes, ya. benar banget, karena Yang pasti tidak berhak di rumah sakit itu malah gini loh, yang kena Omikron tapi tanpa gejala. Kena Omikron gejalanya ringan, usianya di bawah 45 tahun, nggak ada komorbid. Nah itu nggak perlu rumah sakit. Jadi gini Menuhin ya, Kak, ya? karena memang sekarang ternyata datanya tuh menunjukkan yang menu-menuhin rumah sakit malah yang nggak harusnya di rumah sakit. Nah kalau kayak tadi Bapak itu, Bapak malah harusnya di rumah sakit biar dipantau, Pak. Supaya kemudian jangan sampai Omikronnya menyebabkan permasalahan lebih jauh begitu ya. Iya, benar. BTW Kak, ini kayaknya ada yang datang lagi nih. Dokter, hai, apa kabar? Halo, Dokter Andrian ya. Dokter Christopher Andrian. Silakan Dokter Silakan, Andrian. Iya. Dok. Dokter, Iya. kalau dokter laki-laki biar Bruno aja yang bawa. Oh gitu. Kenapa Ini begitu? kan orang baru, lelah ya nggak? Bilang aja cemburu. Ada lagi. Masa. Duduk aja dok, duduk. Gitu. Emang begitu dok, udah biarin aja Agak dok. agak posesif ya. Baru ketemu 20 menit ya. Ya Allah. Halo Dokter Christopher, apa kabar? Sehat selalu Ini Dokter Christopher Andrian. Panggilannya Panggilannya Dokter Dr. Chris apa Andrian. Dokter Andrian atau apa sih dok? sebenarnya? Bebas. Oh Chris aja, bebas. nggak apa-apa. Saya panggil Dokter Jono ya. Yeay, jangan dong. Oh, nggak boleh ya. Apa kabar dok? Sehat dong. Mantap. Ya, jadi ini kalau Dokter Andrian sampai sini, kita bertanyanya tuh udah ngomongin mengenai gizi. Nah. Udah tahu kita punya komorbid ini. Plus ditambahin sama Omikron. Terus beda nggak sih cara makan kita di rumah? Dipikirkan dulu. Tenang-tenang tuh ya. Ke Dokter Jeff jadi balik lagi sekali lagi bahwa tadi Bapak yang tadi harus langsung dibawa ke rumah sakit. Iya. Walaupun kayaknya saran. sehat, nggak ada kerasa apa-apa. Ya, saya saran sebaiknya minimal tadi telemedicine ya Mbak ya, dengan dokter ahli penyakit komorbidnya gitu. Jadi bukan cuma dokter yang untuk mendapatkan paket obat aja. Misalnya ada ginjal, ya dokter ahli ginjalnya Bapak konsultasikan. Ya apalagi. Nah, balik lagi nih buat pemirsa di rumah, waktu kita telemedicine, kan kita ada linknya tuh langsung telemedicine ya, apalagi Jabodetabek sama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Terusnya gimana? Waktu telemedicine itu diingat-ingat mesti disebutkan kalau punya komorbid. Yes. Jadinya maksud gini, saya punya diabetes dok. Karena kan dokternya cuma dari jauh-jauhan nih, dia kan nggak periksa apa-apa. Dia nggak akan tahu kalau bapak ibu tidak cerita. Jadi harus jujur. Benar supaya banget. nanti obat yang diberikan itu akan sesuai. Satu. Yang kedua, kalau ternyata memang memerlukan dirawat di rumah sakit, dokter telemedicine akan bilang, Bapak harus dirawat di rumah sakit. Gitu ya. Bener banget. Dan sebelum telemedicine nih, kalau bisa juga nelpon kemarin dulu kali ya. Boleh. Untuk yang Jakarta di 5743476, buat luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga lewat Instagram di @halodoktertvri. Buat jawabannya Dokter Andrian, kita jeda dulu ya sebentar ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa masih membahas mengenai yang namanya penyakit komorbid. Jadi semua penyakit yang kita sudah punya nih ceritanya. Terus kemudian kita kedatangan Omikron. Jadinya dia komorbidnya dari si Omikron ini. Apapun ceritanya harus terkontrol dengan baik. Kita akan bahas lebih jauh. Masih boleh telepon ke sini 5743476 02157434778 buat di luar Jakarta. Plus tambahannya IG-nya Di @halodoktertvri. Jadi gimana tadi dokter? Kita terakhir di mana ya? Dokter Jeff ya? Dokter Andrian. Oh, Dokter Andrian, iya bener. Gimana dok, kalau kita bicara soal pengaturan gizi, karena kan tadi ya namanya diabetes, hipertensi, obesitas apalagi, itu kan sangat erat banget gitu kan hubungan sama makanan. Tapi kan nggak mungkin gini loh dok, nggak mungkin kita nih ngurusin badan pas kena Omikron, kan nggak Nah, mungkin dong ya, gitu itu ya. juga. Ada yang bilang gini, kalau lagi dalam keadaan sakit itu makan yang bener, jangan dikurang-kurangin makannya. Sementara dia ada hipertensi, ada diabetes gitu ya, gemuk juga. Nah gimana ngitungnya tuh dok? Itu benar, tapi banyak sekali yang ngomong malah makan yang banyak Iya. supaya makan apa aja yang sehat gitu. Tapi yang terjadi apa? Selama isolasi mandiri berat badan naik. Kan? Naik. Tambah gemuk. Berarti komorbidnya akan tambah banyak dong. Aduh. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin obesitas sendiri, itu kan salah satu faktor komorbid yang cukup berat. Betul. Kadang-kadang meskipun dia obes, dia nggak tahu dia ada gula atau darah tinggi, obes itu sendiri memunculkan adanya faktor inflamasi atau peradangan. Peradangan ya. Gemuknya Betul. aja nih, obesitasnya aja udah satu. Iya. Ternyata si obesitas kalau diperiksa lebih jauh, dia udah punya macam-macam yang lain Betul. tambahannya. Apalagi Jadi kalau kita mulai dari mana iya, dok? apalagi kalau obesnya itu derajatnya derajat 2. Yang gede banget maksudnya ya. Aduh, derajat 2 tuh gimana dok? Iya. Coba Nah, ada itu- nggak ya? Silakan dok. Nah, Oh ini dia ini. nih ada. Kok dia hilang dideketin sama dokter? Kok ghosting ya? Hilang ya? Sebentar Jadi, dok, nah, keluar ini lagi dia. nak. Nah, ini sebenarnya ini adalah cara yang paling mudah ya buat kita mengetahui bagaimana status gizi kita.
Caranya dengan membagi berat badan, kita bagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Itu yang kita bilang dengan indeks massa tubuh atau BMI. Saya di sini menggunakan persama dengan Asia Pasifik. Obes 1 itu kalau lebih dari 25, di atas 30 itu obes 2. Kan dokter bilang Asia Pasifik, karena sebelum apa-apa nih pemirsa udah banyak yang protes. Ada tuh nanyanya gini, kenapa kalau di luar negeri itu dia hitung obesnya itu 30 ke atas? 30 Kenapa ke atas. Karena dihitungnya udah dari 25. 25, gitu. betul. Nah, sebentar dok, ada telepon dulu Ada masuk ya telepon dok nih. ya. Halo, selamat siang. Halo dokter. Ya. Waduh, colokannya kurang masuk. Terputus lagi ya. Keputus lagi. Jadi tuh saya tuh udah banyak dapat protes kenapa ngitungnya itu mulai dari 25. Sementara kan saya bilang kan ini Asia Pasifik. Sementara anak-anak kita juga sekarang tingginya itu udah di atas 160 ke atas gitu Oke. ya. Jadi gimana tuh dok? Ini penelitian yang menunjukkan genetik untuk Asia dan Pasifik. Justru kalau misalnya kita ngelihat parameter dari Kemenkes, itu ada lagi yang dikatakan obes di atas 27. Oh gitu. Iya, makanya ada sedikit perbedaan-perbedaan seperti itu. Yang kalau dari WHO yang global di atas 30 dibilang obes 1. Iya. Jadi WHO kan di Untuk atas 30. WHO yang Asia Pasifik itu juga dipublikasi oleh WHO. Asia Pasifik di atas 25 itu 25. obes 1. Sementara Kemenkes ada juga yang di atas 27. 27,5 ya, maksudnya? betul, iya 27,5. betul. Jadi ya maksud saya di sini hati-hati. Intinya kalau misalnya kita sudah di atas 25 IMT kita sudah harus aware nih. Betul. Oke. Kita sudah masuk kriteria itu. Daripada repot berapa-berapanya, yuk kita berhenti di 25 dulu deh gitu Ya, hati-hati. supaya kita sadar diri kita, oh kita udah mulai kegemukan nih. Selain dari berat badan, tinggi badan, coba deh ukur lingkar perut. Oh. Kalau laki-laki lebih dari Offside gitu ya? Iya, Laki-laki hitungannya berapa dok? 80. Oh, Sorry, 90. 90, ya. 90, Kalau perempuan perempuan 80. ya. Kalau Oke, di kayaknya ada atas- telepon lagi nih. Iya. Terima dulu ya dok ya. Halo. Halo, selamat siang. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo dokter. Dengan siapa di mana? Halo. Yes, Ya, halo Ibu, dengan siapa silakan. di mana Bu? Silakan. Iya Bu. Silakan Bu. Halo. Nah, iya, silakan Ibu. Halo. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dengar suara saya loh Bu. Ya Bu. Tuh suara saya lagi Iya, kan Bu. Bu. Silakan Bu. Iya. Ibu, Saya Bu. dengan Bu Iman dari Bekasi. Oke, Bu Baik. Iman di Bekasi. Silakan Bu, Pertanyaannya. pertanyaannya apa Bu? Ini saya lagi isoman. Oh baik. Sudah hari ke-13. Baik. Tapi saya udah tes PCR masih positif. Baik. Saya ada komorbid. Heeh. Apa itu Bu? Komorbidnya apa Bu? Komorbidnya itu hipertensi. Baik. Oke. Heeh. Hipertensi, PFO, jantung, PFO, Iya, iya, sama paten, ya. RTA. Oke, ada paten foramen ovale juga ya. Nah, Oke. itu saya pertanyaannya, kenapa saya sesudah 13 hari saya PCR masih positif dan nilai rasionya masih tinggi. CT-nya berapa Bu? Dan sekarang masih ada keluhan saya batuk. Baik, Oh, Ibu. oke. Jadi tadi kan ada nilainya Bu, ada CT-nya Bu. CT-nya berapa Bu sekarang? Kebetulan kemarin saya nilainya pakai yang alatnya reagennya pakai dengan rasio, Dok. Oh, baik. Rasionya 1,8, Dok. Baik, Bukan CT berarti ya. Oke, baik. Baik Bu, Oke. kita bahas ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Dokter Andrian duduk dulu aja Iya, kan iya, ini iya. panjang kasihan banget. Oke, Dok, Ibu dengarkan jawabannya ya Bu ya. Langsung lewat TV aja ya Bu ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Oke. Ya. Pertanyaannya nggak langsung mengenai komorbidnya. Dia menanyakan kenapa setelah 13 hari PCR-nya masih Positif juga. Iya. Ya, jadi biasanya untuk ibu ini kita harus lihat ya, kan masih ada gejala ya Mbak ya Iya. sebenarnya. Sedangkan dari Kemenkes itu yang terakhir, ibu bisa lepas ya dari isolasi mandirinya sekarang itu kalau misalnya sudah 13 hari ibunya isolasi dan 3 hari terakhir dalam 13 hari itu ibu udah bebas gejala. Oke. Memang gejala yang dimaksud ini lebih ke demam dan sesak ya, alias Iya. nafasnya nggak enak. Nah, ibu mungkin untuk memastikan ini bahwa tidak hanya batuk, ada juga seseknya atau demamnya, ibu baiknya periksa juga ya ke dokter. Bisa konsultasi online atau langsung juga sebenarnya ada ya rumah sakit yang Oke. bisa. Dan batuknya ini mesti dilihat juga ya Bu, ada yang batuknya barangkali masih sekali-sekali. Itu yang udah 20 hari juga masih Masih ada gitu. batuk-batuknya Iya, sedikit-sedikit. iya, Tapi yang iya. penting sekarang adalah Ibu
Kalau bisa nih Bu ya, nanti PCR lagi sampai dia sudah negatif. Boleh nggak kumpul? Hitungannya sih, kalau udah dalam keadaan oke, boleh kumpul. Karena tinggal sisa-sisanya aja ya Bu Oke, ya. tapi juga tadi penasaran nih Kak ya, kalau bicara tadi kan berarti agak lama nih masih batuk. Bisa jadi kan memang tadi cuma sisanya doang, atau mungkin memang belum sembuh nih Dokter Jeff. Mungkin nggak sih si hipertensi itu memperlambat dari penyembuhan COVID ini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat lebih ke jantungnya ya, Dik ya. Oh, oke. Jangan lupa Ibu, jangan-jangan ya, bisa jadi kemungkinan ketiga batuknya itu beli karena jantung. Oh, benar. Itu juga bisa bergejala seperti batuk. Bisa Intinya jadi udah adalah sembuh. kalau bisa sih periksa langsung ya, bukan telemedicine nih, periksa langsung ya Bu ya. Apalagi Biar kalau rasanya kedengeran. nggak enak, silahkan diperiksa lebih jauh. Kita mau ke Oke, IG, tapi yes. sebelum ke IG saya mau ada satu dulu ke Dokter Andrian. Dokter Andrian, sebetulnya yang paling penting tadi kan baru gambar yang baru sedikit udah kepotong sama. Sebetulnya apa sih yang mau disampaikan? Nah, mungkin bisa dilanjut slide Bisa berikutnya ya. next slide nggak? Dari Dokter Andrian ya, kita tunggu ya Dok. Itu mengenai apa Dok? Intinya gini, ketika seseorang itu memiliki IMT seperti ini, Iya. next slide-nya. Next silakan, slide-nya, next-nya. Iya. Sorry. Iya. Nah, Oh. belum tentu orang yang IMT-nya itu besar, itu dia obesitas. Oh, karena otot Tergantung mungkin dari, juga iya betul, tergantung dari persentase lemak Saya dan langsung bayangin ototnya. Adek Rai. Ya, Nah, iya betul, kan? Aderai Oh, atau oke, misalnya baik. Deddy Corbuzier gitu Iya. ya. Dia mungkin IMT-nya besar, termasuk obes. Tapi kalau misalnya massa lemaknya kecil, dia nggak bisa dikategorikan sebagai obesitas. Sedangkan yang dimasuk dengan komorbid sebagai obesitas itu, kalau persentase lemaknya itu besar. Karena kalau lemaknya tinggi itu, dia meningkatkan faktor inflamasi atau Peradangan tadi ya. peradangan. Betul, dampaknya apa? Yaitu dia bisa nyebabin resiko untuk hipertensi besar, gulanya juga jelek, kolesterol jelek gitu. Karena obes itu sendiri, dia ningkatin faktor inflamasi, mengakibatkan komplikasi dari berbagai macam penyakitnya Nah, itu. pertanyaannya buat Dokter Andrian adalah karena berhubungan sama obesitas, ada nggak sih orang yang obesitas tapi semuanya bagus? Jarang ya. Jarang kejadian. Jarang. Karena kan ada yang Yang- suka gituan ngeyelnya. Tapi saya Betul. walaupun gemuk, saya tuh Yang hasil fit. hasil labnya Sampai tuh ada saya yang orang bagus bilang gitu. fat but fit gitu loh. Emang Jarang bisa ya. kok kayak Fat gitu. but fit. Biasanya kalau misalnya dia obes dalam arti yang benar-benar obes ya, bukan muskular, tapi Iya, obes. iya, Ketika iya. kita Lemaknya suruh ya. medical check up, biasanya entah gula darah puasanya jelek, kolesterol LDL-nya naik, gitu. Pasti biasanya ada problem. Ada oleh-olehnya lah pastinya Iya, ya. ada bonusnya. Gitu. Ada bonusnya Biasanya. ya. Jadi kalau dia kemudian dia gemuk dan dia semuanya bagus, ya itu mah kebetulan aja gitu, ya nggak sih? Jangan kemudian Hoki. ya jangan dijadikan pegangan bahwa bisa loh orang gemuk tapi ya, Benar karena pada banget, dasarnya dia benar aja sudah banget. jadi satu komorbid sebagai yang obesitas ini. Betul. Dok, boleh dok, kita akan Ya, bacakan sekarang IG dok. kita lihat IG dulu kali ya, Dokter Chris ya. Ya, coba kita intip dikit nih ya Instagramnya karena banyak banget nih. Kak, ada juga yang nanya langsung ke kita gitu kan. Dan ini nanya ke lewat Halo Dokter TVRI. Dari @Nina Anthony. Dok, saya mau tanya, saya batuk pilek. Pilek orang Arab ya kayaknya Mbak Nina ini ya. Enak Kadang aja. pusing, saya juga ada diabetes, tapi saya belum antigen, belum swab maksudnya. Obat apa yang harus saya makan? Terima kasih. Kok langsung obat apa yang harus saya makan Langsung ya? ya. Nah, pokoknya batuk pilek harusnya gimana? Biasanya sih panduannya nih Mbak Nita, Mbak Nina. Jadi pokoknya kalau udah demam, batuk pilek aja. Kalau zaman pandemi COVID seperti ini mah pertanyaan langsung dicolok dulu. Iya, benar banget. Jadi setelah dicolok itu baru kemudian obat apa yang diminum. Karena kalau ntar negatif mah dikasih obat yang asik-asik aja Benar sama banget. Dokter Jeff. Tapi nanti kita dengar jawabannya Dokter Jeff ya. Iya, tapi mungkin abis ini kali ya kayak Iya. udah di halo nih, commercial break nih gitu kan. Kita akan kembali lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita mesti agak buru-buru nih Iya, pemirsa, karena agak ngebut. waktunya agak mepet nih ya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaannya Mbak Nina. Mbak Nina tadi kan nanyain bahwa ada batuk pilek gitu Yes. kan ya. Terus kadang pusing dan ada juga diabetesnya. Diabetes juga nah, lagi, terus jadi ha. gimana nih? Apa yang harus dikerjakan? Colok kah? Ya, memang benar juga Mbak Lula ya, karena di masa sekarang Omikron gejalanya nggak lagi harus demam kayak dulu ya, anosmia gitu ya. Dan sekarang banyak yang batuk-batuk aja, pilek, tenggorokan gatel gitu ya, ternyata di swab positif. Aduh. Tapi sekali lagi belum tentu juga Omikron ya, apalagi Mbak kan di sini ada komorbid diabetes ya. Iya. Diabetes itu bisa banyak sebenarnya Mbak kuman-kumannya, Oh, nggak cuma COVID aja ya. Jadi baiknya segera cek ke dokter, nanti akan di swab. Biasa kami kalau di klinik itu ada panel infeksi namanya, jadi nggak Oke. cuma
Omikron aja dikejar, tapi ada lagi Mbak, biasanya Yang bakteri. Iya, kuman-kumannya dicari juga yang Oke. lainnya. Ya, intinya biar jelas diperiksa dan di swab kalau Jadi perlu. bukan pertanyaannya minum obat apa, tapi periksa dulu Periksa ini dulu, apa, baru kemudian benar. lompat ke obatnya. Satu lagi nih. Ada lagi dari @sauma_susan. Apakah pasien jantung yang kena COVID boleh minum antivirus bersamaan dengan obat jantung? Ini Mantap nih. pertanyaan terus-terusan nih Iya. ya, gimana tuh Gimana, dok? Iya, terima kasih. Mbak Susan ini sebaiknya konsultasi ya untuk melihat apa sih obat jantungnya, spesifiknya apa. Karena interaksi obat itu sangat spesifik. Jadi Iya. obat jantungnya itu berbeda-beda Mbak. Antara A dengan B ya. Gitu disandingkan dengan antivirus. Jadi Antivirusnya pun banyak jawabannya sekarang. bukan boleh apa nggak boleh, tergantung dulu Tergantung nih obat yang obatnya. diminumnya apa. Gitu Iya, ya iya, Mbak ya. benar. Jadi kalau bisa sih kemudian periksa lebih jauh ya. Oke, nextnya lagi. Ada lagi dari Instagram mungkin? Tadi dengar-dengar nih agak rame nih. Iya, coba Oke. bisa kita naikkan lagi selanjutnya. Instagramnya ada lagi mungkin? Oke. Iya, belum. Simsalabim, keluar. Iya. abrakadabra. Nah, Fuh. iya. Oke. Masih belum sakti. Sambil Dokter OTW nih, Andrian, Dok, ya, Kak. Dokter Andrian, kalau yang tadi kan kita kan makan jangan kemudian gara-gara sakit terus makan seenaknya. Iya. Terus berarti kita makannya gimana? Ngikutin penyakit kita kah atau gimana? Intinya tetap mengikuti pola makan gizi seimbang. Contohnya misalnya kayak Bu Nina Antoni ini kan dia ada diabetes, berarti Iya. kan harus kontrol gulanya dulu dengan Iya. baik gitu kan. Sedangkan kalau diabetes itu sangat berpengaruh sekali sama intake karbohidrat. Oke, Oh, oke. tetap aja hitungan Makanan, iya, karbonya. makanan kita sehari-hari, khususnya orang Indonesia itu tinggi sekali akan karbohidrat. Nasi dulu Nasinya kan ya. sampai numpang ya Nasi, biasanya ya. nasi uduk, Nah, pakai mie goreng misalnya. itu dia. Sedap. Waduh, Pakai nasi bakwan maut goreng. namanya itu dong. Ada lagi nih, kalau lah ya dari Inge_Handoko. Dok, kalau udah hari ke-12 tapi masih serak gimana? Apa boleh lepas karantina? Nah itu dia. Tadi kan bebas gejala nih Dr. Jeff nih. Iya. Apakah suara serak, itu dihitung masuk? nggak sih? Serak dihitung nggak sih? Nah, Gitu. tergantung serak basah atau serak Iya, apa ya. kan penyanyi rocker deh. Dua-duanya Dok. mah berbakat Jadi ya. gimana dok? Iya, Serak iya, dihitung nggak dok? Ya baiknya sih mbaknya kontrol dulu ya ke dokter telemedicine, dilihat apakah seraknya ini masuk gejala COVID-nya. Gitu. Nanti akan dilakukan anamnesis lebih lanjut, Mbak. Kita harus banyak nih nanya seraknya gimana, dari kapan gitu ya. Iya. Ya baiknya konsultasi dulu, Mbak. Bisa jadi gejala COVID-nya. Kalau masih dari gejala COVID, baiknya Mbak tunggu ya sampai 3 hari bebas gejala. Ini memang si COVID bikin Gitu. kesel memang sebetulnya ya. Tapi di sisi lain nih pemirsa, kalau memang ada kelebihan uang gitu ya, di hari ke-6 dan hari ke-7 sudah boleh PCR. Jadi PCR 2 kali, hari Ya. ke-6, hari ke-7. Kalau dua-duanya negatif, udah lepas karantina. Dan sudah lepas gejala juga ya, Kak, Iya, ya? itulah. Jadi nggak pakai lepas gejala sebetulnya Oh, sih. iya? Jadi kadang-kadang masih ada serak-serak, masih ada Oh, batuk, iya, tapi iya. dia Sudah udah perbaikan PCR. klinis ya? Betul. PCR-nya hari ke-6 dan hari ke-7 Ya. dua-duanya negatif, udah oke bebas Oh, karantina. Jadi tapi oke. ini adalah guidance dari WHO yang kemudian dipakai juga oleh Kementerian Kesehatan. Ya, betul Tapi banget. kalau nggak mau periksa apa-apa, Ya balik udah, lagi tunggu 10 beres aja. hari Iya. plus 3 hari Benar. bebas gejala. Serak dihitung nggak? Dihitung katanya. Kalau memang seraknya ternyata dari situ, makanya ya. dicek aja lah ya. biar kalau lebih nggak mau jelas. ngecek ya hitung dulu aja deh. Iya deh. Sabar ya gitu. Bener banget. Ada lagi nih Kak, dari @lindarahayu ya. Ini penting banget nih kayaknya nih. Untuk yang punya komorbid tapi bergejala ringan bisa isoman apa memang tadi harus di rumah sakit, Dr. Jeff? Iya, ini memang sudah digariskan ya. Bahwa kalau ada komorbid sekalipun ringan, amannya, paling aman skenarionya adalah dirawat ya Mbak. Karena banyak banget nih parameter harus kita cek ya untuk memastikan komorbidnya Mbak itu stabil, terkontrol gitu. Sehingga tidak akan meningkatkan risiko kematian akibat terpapar COVID tadi. Oke. Memang kadang-kadang bikin gemes ya barangkali pemirsa ya. Kan saya rasanya ringan-ringan aja. Kecuali lain lagi OTG ya kalau nggak ada gejala sama sekali. Tapi pada dasarnya begini loh pemirsa. Ini kan virusnya baru. Kitanya belum pintar-pintar aman nih sama-sama ini virus. Bukan kayak penyakit yang lain kayak typhoid itu biasa, beda ya. ya yang tipes dan lain-lain. Karena ini betul-betul beda. Jadi setiap orang yang komorbid, nah dia gabung sama si Omikron ini kita mesti hati-hati. Ya. Jadi kalau punya komorbid, apalagi nggak terkontrol, yuk jalan-jalan ke rumah sakit. Make sure aja, karena kalau udah cakep juga disuruh pulang kok sama dokternya, iya nggak Iya, sih? bener Nggak mungkin banget. disuruh tinggal terus ya. Oke, ini sekarang kita mau juga nanya nih dari Instagram ya juga yang masuk lewat aku langsung nih Kak ya. Apa sih? Termasuk yang ngomongin soal apakah benar Dok kalau orang lagi kena COVID itu nggak boleh makan gula banyak-banyak. Ini banyak banget nih yang Garam nanya. sekalian dong. Oh sekarang ya kan gula sama garam temenan ya Kak ya. Iya, Jadi katanya yang gini, hipertensi. katanya gini, virus itu makanannya gula katanya. Oh, iya, iya iya, ngomongnya iya, gitu. iya, iya, Nggak betul. boleh makan gula supaya virusnya nggak dapat makan katanya gitu.
Kalau yang garam itu banyak yang nanya soal hipertensi, Kak. Kita kan ngomongin komorbid nih. Yang gula dulu deh, yang gula dulu betul tuh banyak banget. Mendingan dulu deh, mendingan sekarang di jadi WA grup ya biasanya. banyak banget yang Ya. nyebarin itu info-info gitu loh, Kak. Takutnya kan orang Sebaiknya jadi dibatasin, betul. Oh, Kalau benar ya? misalnya memang gula, yang kita ngomongin gula, orang awam itu bilang pasti gula pasir ya. Ya, buat ya, ya, minuman betul. gitu Iya, ya. buat minuman atau buat kue atau apa itu ya, itu kita harus batasin. Kenapa? Yang tadi saya bilang, makanan kita rata-rata itu mayoritas karbohidratnya udah tinggi. Nah, Oke, tapi dok ini berhubungan sama si COVID-nya nggak? virusnya apakah benar ini Karena kita kan virusnya itu makannya gula, Nah, jadi itu jangan maksudnya. makan gula gitu. Sebenarnya nggak langsung literally, wah karena COVID makanannya gula. Sama lah seperti kayak misalnya kanker makanannya gula. Sebenarnya nggak seperti itu. Tapi ketika intake karbohidrat kita berlebih, apalagi karbohidrat sederhana tadi itu lebih berlebih gitu ya, itu akan meningkatkan faktor peradangan juga. Itu berhubungan dengan faktor inflamasi sebenarnya. Ya, jadi ceritanya bahwa si gulanya dikurangi sih, ya emang harusnya. Sebetulnya Iya. bukan cuma karena COVID, nggak COVID pun dikurangin Kita aja sehat, terus-terusan kita sehat gitu. seperti ini pun juga harus dikurangin intake-nya gitu. Karena kalau berlebihan terus ya dampaknya tadi kegemukan, kolesterolnya juga naik. singkat dok, kalau soal garam gimana? Apakah juga betul kalau makan garam auto naik tensinya? Itu berhubungan dengan polimorfisme genetik sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang intake natrium. Jadi Ya. memang ada cerita yang Genetik lain. juga ini. ya. Intinya gini, ketika kita ada polimorfisme genetik terhadap natrium, Iya. intake natrium kita harus batasin lebih ketat dibandingkan Karena orang yang dia tidak ada lebih polimorfisme cepat tadi. gitu naikinnya gitu Lebih ya. beresiko Sensitif ya. tinggi. Sensitif Jadi lagi. bisa Ya. nih kita makan sama-sama, makanan yang sama, kita bertiga nggak ada yang naik tensinya, Dika naik. Karena Dika Kayaknya ada tiap posisi. tiap ada contoh sakit kenapa saya terus ya, Kak Bisa ya? yang paling deket. Oh gitu ya, besok-besok saya duduk situ aja deh. Jadi ini pemirsa ya bukan kemudian kebanyakan garamnya juga, Iya. tapi buat orang yang sensitif garamnya memang mesti dikurangi. Betul. Oke, jadi kita mulai lagi, kita mengingatkan pada pemirsa semua di rumah bercerita mengenai Omikron dan Iya. komorbid. Komorbid adalah semua penyakit yang memang kita sudah punya nih barengan ya ketemu sama si Omikron. Begitu penyakitnya tidak terkontrol, kita termasuk sebagai orang yang harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Supaya dipantaunya lebih baik. Satu saja komorbidnya sudah berbahaya. Tapi kalau punya lebih daripada satu combo gitu ya, ini akan lebih berbahaya lagi. Angka kematian jadi tinggi sekali. Iya. Yang sekarang kita dapatkan angka kematian kebanyakan karena memiliki komorbid. Komorbid. Dan juga jangan lupa ya, yang namanya gizi itu berperan penting banget. Karena kalau kita sampai tadi kebanyakan gula, karbohidratnya kebanyakan, garam juga kebanyakan, bisa jadi komorbid yang bikin tambah parah tuh Betul. dari COVID-nya. Jadi pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini nih bisa jadi pencerahan buat kita semua, buat semua juga yang punya komorbid. Tapi Yes. kalau memang kemudian punya komorbid, bukan berarti Anda nggak bisa divaksin. Iya, Yo. benar banget. Terkontrol dengan baik, yuk divaksin karena ternyata Anda termasuk kelompok yang memang mesti berhati-hati ya. Baik. Oh ini ada apa nih? Kayaknya ada dua-duaan. Udah akrab banget kayaknya. Nanya, besok masuk jam berapa Iya dok, katanya? besok jam berapa saya masuk? Oh, besok sih jam 9.30, tetep. cuman hari ini aja kita agak Iya, berbeda. seperti biasa ya, Dok? Bener Iya, banget. 9.30 kita mulainya pemirsa ya. Yes. Dan kalau yang ketinggalan silahkan lihatan tayangan ulangnya di YouTube TVRI Nasional buat yang ketinggalan hari ini atau yang kemarin-kemarin juga sama. Betul, banyak loh yang gitu. City Value juga bagus tuh ya Iya itu, ceritanya. wah ya. itu harus dilihat banget ya. Iya. Dokter Andrea terima kasih banyak, Dokter Iya, Dia terima terima kasih kasih. banyak. Jangan kapok ya kita undang. Iya. Dok, ada pantun nih. Ah, itu dia ditungguin orangnya, Pak. mantunya. Apa Cakep. sih pantun? Oh, belum ya? Oh, belum. Apa pantunnya? Mudah-mudahan apa? Nanti saya bantuin. Oke. Asik. Gimana Ke gimana? pasar baru beli bibit. Cakep. Pulang ya beli sayur kol. Mantap. Untuk kalian yang punya komorbid, tetap jaga kesehatan selalu dan patuhi protokol. Iya, Bagus keren. banget ya ya. Kalau di pasar baru emang jualan sayuran ya? Perasaan baju-baju deh, Mas. Ya udah baru kali ada yang nyempil di situ. Berarti punya pantun nggak? Ada nggak pantunnya? Belum di... Belum briefing. Besok briefing pantunnya jangan lupa. Ya. Sama Mas Kita Bimo. maafin dia anak Bagi-bagi baru makanya ya. pantunnya. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Sampai ketemu lagi Ya. di Halo Dokter berikutnya. Ingat ya, jam 9.30 sampai jam 10.30 hanya di TVRI. Yes, terus sama kami karena saat itu Asik.